Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Dwi Kristanti dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari tugas saya pada mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi. Judul yang saya ambil di sini yaitu Analisis Kebijakan Kompensasi di PT HPS. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan dapat memberikan kontribusi terhadap kesuksesan perusahaan. Kebijakan kompensasi yang sesuai kebutuhan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, sehingga perusahaan perlu memberikan kompensasi kepada karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kebijakan kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan karyawan di PT HPS yang terletak di Purbalingga, Jawa Tengah. PT HPS adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi rambut palsu di mana produknya diekspor ke luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen kinerja untuk menyelaraskan strategi bisnis dan kinerja karyawan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan kompensasi yang sesuai kebutuhan karyawan dan meningkatkan kinerja perusahaan. PT HPS menghadapi beberapa masalah terkait dengan kebijakan pemberian kompensasi. Yang pertama, ketidakpuasan karyawan sehingga menurunkan motivasi dan kinerja. Kedua, keterbatasan anggaran untuk memberikan kompensasi yang sesuai kebutuhan karyawan. Ketiga, kurangnya penghargaan terhadap karyawan sehingga menurunkan motivasi dan kinerja. Keempat, ketidakadilan kebijakan kompensasi sehingga menurunkan kepuasan kerja dan kinerja. Yang kelima, tingkat turnover yang tinggi. Dan yang keenam, kurangnya transparansi kebijakan kompensasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan karyawan. Cara mengatasi masalah yang pertama yaitu kompensasi yang baik akan membawa dampak positif bagi perusahaan. Salah satunya dengan adanya kompensasi finansial yang merupakan imbalan berupa uang seperti gaji, bonus, dan insentif. Apabila karyawan mendapatkan kompensasi finansial, karyawan akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Namun, apabila karyawan merasa kompensasi yang diberikan perusahaan tidak sebanding, maka kinerja karyawan cenderung kurang maksimal. Yang kedua, pemberian kompensasi juga dilakukan dengan bentuk non-finansial, yang merupakan imbalan tidak berupa uang, seperti asuransi kesehatan, cuti berbayar, dana pensiun, serta tunjangan lainnya. Apabila karyawan mendapatkan kompensasi non-finansial, maka karyawan akan merasa aman dan nyaman. Adanya kompensasi finansial maupun non-finansial yang baik dalam perusahaan akan membawa dampak yang positif untuk perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan dengan memberikan kompensasi yang sesuai kebutuhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kompensasi PT HPS masih memiliki beberapa kelemahan, seperti ketidakpuasan karyawan, keterbatasan anggaran, kurangnya penghargaan, dan ketidakadilan. Dengan memberikan kompensasi yang sesuai kebutuhan karyawan dapat meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi di PT HPS adalah kemampuan perusahaan, kebutuhan karyawan, dan kinerja karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam merumuskan kebijakan kompensasi yang sesuai kebutuhan karyawan. Dengan demikian, PT HPS perlu mengembangkan kebijakan kompensasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan kompensasi yang dapat diberikan. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem kompensasi yang adil dan sesuai dengan kinerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan transparansi kebijakan kompensasi dengan memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Dan yang ketiga, memberikan kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan karyawan, seperti kompensasi finansial atau non-finansial. Terdapat beberapa tips untuk memberikan kompensasi yang sesuai kebutuhan. Yang pertama, lakukan analisis kebutuhan karyawan dengan survei atau wawancara untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi karyawan. Yang kedua, tentukan tujuan kompensasi serta meningkatkan kinerja atau mempertahankan karyawan. Yang ketiga, pilih jenis kompensasi yang sesuai seperti gaji, bonus, atau benefit lainnya. Dan yang keempat, evaluasi kinerja karyawan secara objektif untuk menentukan kompensasi yang sesuai. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.